Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelina Novianti dengan NIM C1B023028. Di sini saya akan menjawab terkait tugas pertemuan ke-14 pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan menganalisa terkait studi kasus pada tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Baik, kita langsung saja masuk ke judul studi kasus yang akan saya analisis, yaitu tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. Latar belakang dari studi kasus ini yaitu PT Indonesia atau Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau yang kita singkat sebagai CSAT. Analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Adapun beberapa permasalahan yang mereka alami yaitu yang pertama, proses penanganan keluhan yang tidak efisien, seperti pelanggan melaporkan kesulitan dalam menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang lama, dan transfer antar departemen yang berulang tanpa adanya kejelasan solusi. Yang kedua yaitu mereka mengalami kurangnya personalisasi dalam penanganan, seperti keluhan yang sering ditangani secara general tanpa memahami konteks yang spesifik atau riwayat interaksi pelanggan. Yang ketiga yaitu mengalami kurangnya komunikasi proaktif. Pelanggan jarang mendapatkan informasi perkembangan status keluhan mereka secara berkala. Yang keempat yaitu mereka mengalami permasalahan dampak pada retensi pelanggan, seperti peningkatan jumlah pelanggan yang beralih ke kompetitor atau churn rate mulai terlihat sebagai dampak dari ketidakpuasan ini. Langsung saja kita masuk ke analisis studi kasus yang telah saya jabarkan tadi. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Yang pertama yaitu dalam manusianya, yaitu kurangnya pelatihan staf layanan pelanggan. Yang kedua yaitu dalam metode, alur kerja penanganan keluhan tidak terstandarisasi. Yang ketiga yaitu dalam hal mesin, sistem teknologi informasi yang lambat atau tidak terintegrasi. Yang keempat yaitu dalam hal material, kurangnya data pelanggan yang akurat. Yang kelima dalam hal lingkungan, tekanan kerja yang tinggi menyebabkan respon tidak maksimal. Dan yang terakhir dalam hal pengukuran, tidak adanya metrik efektif untuk mengevaluasi penanganan keluhan. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam fishbone diagram atau diagram Ishikawa yang telah saya paparkan di PPT tersebut. Yang kedua, kita menganalisis terkait bagaimana PT Telkom Indonesia dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama, mereka memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama teknologi. Nah, dengan mengimplementasi sistem CRM terkini dengan fitur tiketing dan pelacakan otomatis. Contohnya, mereka menerapkan chatbot yang dapat menangani pertanyaan umum, sedangkan sistem tiket otomatis akan mencatat dan melacak interaksi tersebut untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat waktu. Yang kedua, dalam sektor SDM, jadi mereka mengadakan pelatihan rutin bagi agen pelayanan pelanggan dan penguatan soft skill, dapat mencakup pelatihan komunikasi yang efektif, empati, dan pemecahan masalah, serta kemampuan beradaptasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu dalam hal alur kerja. Mereka menerapkan standarisasi atau SOP penanganan keluhan dan pemetaan ulang proses agar lebih ramping. Melibatkan beberapa tahapan mulai dari identifikasi keluhan, analisis proses, penyusunan SOP baru, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan?
Pertama, kita dapat mengintegrasikan riwayat pelanggan dalam sistem CRM. Nah, ini memungkinkan perusahaan melihat histori interaksi dan pembelian pelanggan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif. Yang kedua, kita dapat menggunakan AI atau ML untuk merekomendasikan solusi berbasis profil pelanggan. Nah, sistem AI yang cerdas menganalisis data pelanggan untuk menyarankan solusi atau produk yang lebih relevan, meningkatkan efisiensi dan kepuasan. Terus yang ketiga yaitu memberikan agen akses penuh ke data pelanggan saat berinteraksi, yaitu dengan membantu agen memahami kebutuhan dan masalah pelanggan secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan respon yang cepat dan tepat. Nah, analisis yang keempat, kita menganalisis bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka. Nah, PT Telkom dapat menerapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, menerapkan notifikasi otomatis via SMS atau email dengan memberitahukan pelanggan secara real-time tentang perubahan status keluhan, meningkatkan transparansi dan rasa dihargai. Yang kedua, yaitu menerapkan dashboard pelanggan di aplikasi. Jadi, ini dapat memungkinkan pelanggan memantau proses penyelesaian keluhan secara mandiri dan kapan saja. Yang ketiga, yaitu menerapkan estimasi waktu penyelesaian dan update secara berkala dengan memberikan kejelasan dan membangun kepercayaan pelanggan dengan komunikasi yang proaktif selama proses penanganan keluhan. Baik, analisis yang kelima yaitu mengenai metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan. Nah, jadi ada beberapa metrik, yaitu yang pertama CSAT atau Customer Satisfaction Score. Ini mengukur kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan, biasanya melalui survei singkat setelah interaksi. Yang kedua yaitu waktu rata-rata penyelesaian keluhan atau average resolution time dengan menunjukkan efisiensi tim dalam menyelesaikan masalah pelanggan. Yang ketiga yaitu First Contact Resolution atau FCR dengan presentasi keluhan yang berhasil diselesaikan pada kontak pertama mencerminkan efektivitas layanan. Yang keempat yaitu Net Promote Score atau NPS dengan mengukur loyalitas pelanggan berdasarkan seberapa besar kemungkinan mereka merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Yang kelima yaitu churn rate dan tingkat retensi pelanggan dengan menunjukkan persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan dan sebaliknya, pelanggan yang tetap bertahan. Analisis yang terakhir atau analisis keenam yaitu rekomendasikan solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, jadi rekomendasi yang pertama yaitu membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan, seperti menanamkan nilai-nilai kepuasan pelanggan ke seluruh aspek operasional dan SDM. Yang kedua, yaitu menerapkan investasi dalam teknologi yang mendukung analitik pelanggan, seperti memungkinkan perusahaan memahami perilaku, kebutuhan, dan tren pelanggan secara mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga yaitu menerapkan program loyalitas dan feedback loop yang berkelanjutan dengan meningkatkan retensi pelanggan dan memperbaiki layanan berdasarkan masukan yang terus-menerus. Nah, yang keempat yaitu menjadikan customer sebagai experience sebagai KPI utama lintas departemen, yaitu dengan mendorong kolaborasi antar unit kerja untuk fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Dari hasil analisis tersebut, kita dapat menyimpulkan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan di PT Indonesia Telkom perlu membenahi penanganan keluhan secara menyeluruh melalui integrasi sistem CRM, seperti pemanfaatan teknologi, yaitu AI, pelatihan SDM, serta komunikasi yang proaktif.
Selain itu, perusahaan perlu menerapkan metrik kinerja yang relevan dan menjadikan pengalaman pelanggan sebagai prioritas utama lintas departemen, guna membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada analisis studi kasus di tugas pertemuan ke-14 di mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.